kita sudah mulai masuk ke finishing ya Mas ya. Finishing. Tulang plafon ini nampak seperti kayak gini. Betul Pak Majikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Cikalong Kulon Turunan Kidul. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah sahabat semuanya. Pada kesempatan hari ini sahabat, seperti biasa saya baru sampai ke kampung Ciawitali, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillahirabbil alamin sahabat, ini lebih tepatnya di perkembangan hari ke-7 untuk perenovasian rumahnya Pak Ustadz Ai. Alhamdulillah kemarin di hari ke-6 sahabat ya, untuk penaikan asbes untuk kanopi depan sahabat ya. Alhamdulillah di hari ke-7 ini alhamdulillah ya, untuk penaikan asbesnya dan tiang rangka kanopi depan nampak sudah selesai sahabat. Untuk desainnya menjadi seperti kayak gini sahabat ya, yang mana dulu rumahnya Pak Ustadz Ai itu nampak seperti kayak gimana sahabat. Dan alhamdulillah setelah adanya perenovasian rumahnya Pak Ustadz Ai ini menjadikan salah satu rumah yang sangat begitu luar biasa. Apalagi di sampingnya itu ada salah satu dapur sahabat, dapur bersih, dan tentunya ada dapur kotornya sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah. Untuk rumahnya Pak Ustadz Ai ini sahabat, alhamdulillah semuanya itu menggunakan double GRC. Jadi dari luar tentunya sama dalam juga semuanya itu di double. Untuk plafon sahabat di samping kiri, di samping kanan tentunya alhamdulillah semuanya juga dipasangkan plafon ataupun ditutup daripada langit-langit dari samping kanan samping kiri rumahnya Pak Ustadz Ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mangapan? Sehat mangapan? Alhamdulillah. Alhamdulillah mapan ya. Proses di hari ke-7 mapan gimana sekarang? Pemasangan apa nih mapan? Ini mau kan itu udah pasang plafon. Ini mau dipasang dulu nih plafon belum. Iya, berarti yang sebelah kiri sudah. Berarti yang sebelah kanannya. Oke. Untuk mengenai ini mapan nih? Catnya, karena kemarin kan kita belanja cat putih 1 galon yang 25 kilo, terus yang cat warna pinknya itu kita belanja 3 galon, berarti totalnya itu 75. Kira-kiranya bakalan mencukupi gak? Kalau cat pink mungkin bisa itu lah. Sisa 3 galon. Kalau 3 galon sisa. Kalau cat putih Kurang. lebih baik gini lah. Kan itu ada 3 galon cat pink ya. Lebih baik ditukar aja. Oh, ditukar aja. Ya, jadi cat yang itu ditukar. Ya. Oke. Jadi nggak beli lagi gitu. Tapi ini memang sudah disesuaikan untuk catnya. Iya, sudah. Dari mulai dalam sampai keluar. Ya, udah. Ya udah mapan silakan ya, dilanjut lagi mapan ya. Dan nampak seperti ini sahabat tuh. Jadi mangapan ini proses pemasangan tulang untuk kanopi di samping sebelah kiri ya sahabat ya, dan sebelah sini sahabat nih. Nah alhamdulillah tinggal kita rapi-rapi aja deh. Yo silakan Kang Dirwan. Aduh. Ya, mohon maaf deh ya. Alhamdulillah Kang Hikmat juga masih ada sahabat tuh bantuin di sini, masya Allah. Nah seperti ini sahabat ya. Terus kita coba tes dulu untuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi untuk daleman ini sudah mulai tercat juga sahabat. Masya Allah, cat warna pinknya sangat begitu adem saja sahabat ya, sejuk tentunya. Nah ini untuk yang ini sahabat nih, untuk ini sahabat, daripada jendela ada kusen sama ram pintunya insya Allah nanti akan dikasih dengan warna putih. Kita lanjut dulu ke sebelah sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Sehat. Mas, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Mas, tadi kata Mang Apan untuk cat warna pinknya itu kelebihan? Oh, itu harus ditukerin sama yang putih Om. Oh. Buat plafon. Karena yang putih kita masih butuh banyak Mas. Ya, butuh banyak. Masih butuh banyak. Kalau yang pink masih 1 kaleng Om. Jadi buat keluar cukup semua. Oh, jadi buat keluar juga udah Iya, cukup semuanya. cukup. Oke, siap Mas. Ini baru berapa jalan nih Mas? Ini mau 3 kali Om. Mau 3 kali? Iya. Mau 3 jalan? Ya, Wah, Masya Allah. Ini warna pinknya muda ya Mas ya? ya mudah. Warna pinknya itu mudah sahabat ya. Jadi seperti ini tuh. Dan nanti ini untuk hasil akhirnya memang belum kelihatan. Jadi ini baru masih proses juga ya. Masuk pamajikan dikerut.
Betul Pak Majikan. Sering udah kuning gitu, gimana? Gimana? Sudah. Kamu pasir. Sakit lah. Mending lah sakit. Nampak seperti ini sahabat untuk kondisi di hari ke-7 untuk perenovasian rumahnya Pak Ustadz Ayi sahabat ya. Dan untuk beberapa komponen-komponen memang untuk dari luar ini teh belum terkompon sahabat. Jadi Mas dan Kang Hikmat masih membersihkan bekas komponen yang di dalam, terus masuk ke pengecatan sahabat. Setelah nanti sahabat insya Allah kita akan masuk ke pengomponan keluar juga. Dan untuk yang di sebelah sini dan ini nih, untuk beberapa plafonnya di beberapa samping sini itu alhamdulillah sudah nampak terpasangkan dari GRC sahabat nih, Masya Allah. Untuk yang di sebelah sini insya Allah ini nanti ada beberapa anak tangga ya untuk masuk ke dalam, dari luar itu masuk ke dalam rumahnya Pak Ustadz Ayi. Kebetulan sahabat ini memang belum 100% selesai, jadi masih dalam tahap pengerjaan. Dan memang ada beberapa genteng-genteng juga nanti akan dirapihkan kembali karena tadi sempat pemasangan dulu tulang menulang untuk plafon kiri sahabat ya. Nah untuk yang di sebelah sini tuh, untuk mengenai teras sahabat nih, nah kebetulan untuk teras ini memang kita desain seperti kayak gini untuk terasnya. Karena kalau memang terasnya langsung masuk ke sebelah situ agak sedikit kurang bagus sahabat. Jadi kita menyesuaikan dengan bentuk rumahnya Pak Ustadz ini seperti kayak gimana. Nah begitu ya. Dan untuk teras yang ini insya Allah karena di sini ada 3 dus keramik sahabat. Nah ini nih, insya Allah nanti akan dipasangkan di teras yang ini. Jadi untuk terasnya sahabat insya Allah bakalan dipasangkan keramik. Namun untuk hanya dalaman saja sahabat nih, ini menggunakan talupuh ya. Jadi tidak menggunakan papan ataupun tataban sahabat. Karena mohon maaf sudah dijelaskan juga sama Pak Ustadz Ayi ya, asal usul dari talupuh tersebut. Namun gak usah khawatir, talupuhnya masih bagus, masih kokoh, tentunya masih kuat juga insya Allah ya. Kalau memang talupuhnya sudah rapuh, sudah keropos, saya juga gak bakalan berani untuk memasangkan talupuh dulu ini sahabat. Untuk di area sebelah sini, nah ini nih ya, di area sebelah sini alhamdulillah karena memang dulu di sini itu ada 3 jendela ya. Jadi untuk sekarang menjadi 2 jendela. Tentunya sama seperti yang ini juga. Nah, di sini juga dulu ada 3 jendela tapi sekarang menjadi 2 jendela biar tidak terlalu ramai sahabat tuh. Yang mana insya Allah beberapa kusen dan ram jendela ini akan dicat dengan berwarna putih. Jadi nanti perpaduannya itu warna pink sama warna putih. Di area sebelah sini sahabat nih, nah ini belum dirapihkan nih. Nanti untuk GRC yang ini kita akan potong kembali biar sama-sama rispang yang di atas ini sahabat. Insya Allah ya, saya akan lebih jeli dan saya juga akan lebih teliti jikalau sedikit kurang bagus untuk pemasangannya. Kita akan perbaiki dan kita akan buat secantik mungkin untuk rumahnya Pak Ustadz Ayi ini. Nah seperti ini tuh. Jadi samping kiri, samping kanan itu semuanya itu ada plafonnya sahabat tuh, kelihatan ya. Dan sekarang untuk rumahnya Pak Ustadz Ayi pun menjadi lebih luas dibanding rumah yang kemarin sahabat ataupun yang sebelum dibongkar. Untuk di sebelah sini sahabat, nah yang insya Allah untuk lawang pintu yang ini kita menggunakan dari triplek putih.
Jadi nanti untuk pintunya itu dengan berwarna putih ya. Dan di sini nih, insya Allah ada 3 anak tangga nih yang di bawah sebelah sini ya. Terus untuk saat ini Mas memang masih dalam tahap pengomponan juga. Jadi ada beberapa komponen-komponen yang memang belum rapih ya. Kita sudah mulai masuk ke finishing ya Mas ya. Tinggal pemasangan plafon yang di samping kanan sebelah sana sahabat. Terus pemasangan keramik dan pembuatan pintu insya Allah. Ini sudah selesai ya. Dan kalau target sih sebenarnya ada ya. Cuman kalau memang ada sedikit kelebihan ya mohon maaf. Dikarenakan rumahnya Pak Ustadz Ai ini Masya Allah gede banget, besar sekali sahabat. Untuk desain dari rangka kanopi sahabat ya. Nah kita desainnya itu hanya desain simpel aja seperti kayak gini ya. Tentunya ini juga nanti akan dikasih dengan berwarna putih sahabat biar serasi. Dan untuk yang di sebelah sini nih ya, kenapa gak saya untuk teras ini gak sampai ke sebelah sana, karena nanti biar ada ruang juga sahabat ya, biar ada ruang juga, biar tidak semuanya itu menggunakan teras. Segini juga sudah cukup kalau untuk teras. Teras ini berukuran 2x2. Wah ini sudah cukup lumayan besar tuh ya. Insya Allah ini muatlah beberapa orang kalau memang kita mau sambil ngadem, sambil ngopi-ngopi ataupun sambil apa di sini ya. Kita coba sepil kembali dah ya untuk talupuhnya sahabat tuh. Nah jadi talupu ini tuh masih bagus banget. Kalau untuk talupu ini insya Allah, karena talupu ini gak bakalan terkena air sahabat. Jadi kalau memang bambu sering terkena air ya begitulah ya, pasti begitulah, gak bakalan bisa bertahan cukup lama sahabat. Tapi ini kan adanya di dalam, dan nanti insya Allah mudah-mudahan masih ada milik rezekinya, dan tentunya uang yang masih saya pegang itu bisa mencukupi untuk saya bisa membelikan karpet. Jadi ini nanti ditutup dengan karpet semuanya sahabat ya, ditutup semuanya dengan karpet. Insya Allah bakalan lebih rapih lah ya, karena ini masih dalam tahap pengerjaan. Untuk pemasangan tulang sahabat nih, tulang plafon ini nampak seperti kayak gini. Jadi memang di atasnya itu ada bambu sahabat, tapi bambunya nanti juga akan ketutup dengan plafon. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tulang, dan tentunya sampai di sebelah sini juga tuh. Nah sampai ke sini deh tuh ya. Ini cukup lumayan luas, sangat begitu luar biasa. Apalagi di sampingnya itu dapurnya Pak Ustadz Ai ini sudah full permanen sahabat, dalam artian full bata. Jadi dari mulai bawah sampai ke atas semuanya bata ya. Ini ada deh. Jadi kelebihan dari pembangunan rumahnya Pak Ustadz Ai ini sahabat, sekali lagi ini ada dapur. Dapur itu full bata semuanya ya, full bata, full kusen juga, pintunya juga udah normal. Kalau untuk dapur hanya sebagian dari rumah tersebut ini ya mungkin karena kita budgetnya cukup lumayan minim sahabat, dan ada keinginan juga lah dari Pak Ustadz Ai biar tidak menghilangkan nuansa lamanya sahabat, karena berdirinya rumah ini tersebut itu kurang lebihnya itu 40 tahun. Jadi semenjak dari Pak Ustadz Ai itu kedua orang tuanya masih ada. Masya Allah sangat begitu luar biasa sekali ya. Dan kita kalau memang lagi nyantai di depan ini sahabat, di teras, bisa langsung menyaksikan di depan musola Nurul Iban. Apalagi untuk yang ke sebelah sininya tuh. Nah jadi kemarin alhamdulillah di hari ke-6 ada beberapa, nah ini kemarin nih yang kita tebang tuh ya, ranting-ranting yang mengenai ke rumahnya Pak Ustadz Ai ini kita tebang kemarin. Alhamdulillah yang menebang itu Abah Nang, dan memang ada beberapa juga ya di sebelah sininya masih cukup lumayan bala yang belum terbersihkan ataupun yang belum dirapikan. Jadi insya Allah semuanya juga nanti akan rapih kembali. Kita lanjut ke area dalam lagi sahabat tuh ya, nampak kelihatan lebih rapi juga tuh seperti ini sahabat. Kita
kita sudah mulai finishing untuk dalamannya, Masya Allah. Dan memang untuk sirkulasi udara di area sebelah sini, insya Allah nanti kita akan pasangkan jaring anti nyamuk, sahabat. Ya begitu ya Mas ya. Ya. Jadi biar nanti kalau memang ada ya hewan-hewan malam dari luar itu, biar ada yang nahan dulu Mas, biar tidak begitu cepat masuk ke dalam. Betul. Ya, karena dulu juga memang ada sebagian ini menggunakan jaring ya, jaring anti nyamuk, sahabat. Namun ya dikarenakan usianya itu cukup lumayan lama, bertahun-tahun, sehingga jaring tersebut itu sudah rapuh ataupun sudah tidak layak, tidak enak dilihat lah. Ya betul. Ya, betul. jadi kita ganti nanti yang sama yang baru Mas. Ya. Masalahnya udah hitam semua kemarin tuh. Betul. Udah layak. Ya udah, memang sudah tidak layak juga ya. Ya seperti inilah untuk penjelasan dari saya pribadi. Mudah-mudahan yang nonton dari awal, sahabat, untuk saya bisa membantu keluarganya Pak Ustadz Ai ini dapat dipahami dan tentunya dapat dimengerti juga. Ya, tentunya kalau untuk open donasi dari awal pun masih saya buka, yang mana kurang lebihnya di perkembangan hari ke-7 ini kita sudah menghabiskan dana sebesar 15 juta lebih, dan kemarin di hari ke-6 ada beberapa pembelanjaan ke TB Sinar Harapan yang belum saya terbayarkan, sahabat. Jadi nanti takutnya masih ada kekurangan-kekurangan untuk beberapa barang-barang material ya, ketika kita menuju ke finishing akhir pengerjaan rumahnya Pak Ustadz Ai ini. Jadi nanti sekalian aja dah ya, sekalian untuk pembayarannya ke TB Sinar Harapan. Untuk yang di sebelah sini, nampak ini nanti menjadikan salah satu pintu juga untuk ke belakang. Nah, ini nanti ya pintunya itu ada di sebelah sini, yang mana dulu ada di area yang dibuatkan gudang itu. Yaitu terserah Pak Ustadz nanti ya, mau dibuatkan gudang bisa, mau dibuatkan kamar juga bisa, sahabat. Namun untuk yang di sebelah sini, karena memang Pak Ustadz inginnya itu di sini, sahabat. Jadi saya tidak bisa menjebol yang kesananya tuh. Jadi tidak bisa mengasih lubang udara ataupun seperti jendela, dikarenakan itu mentok langsung ke bata dapur. Ya, ke bata dapur. Nah, jadi untuk ruangannya nampak seperti kayak gini, sahabat tuh. Jadi tetap di sini memang nggak ada perubahan. Kabarnya ada di depan. Nah, kenapa? Karena di setiap di hari raya Idul Fitri maupun di hari raya Idul Adha juga, ataupun di peringatan PHBI ya. Nah, seperti Maulid Nabi dan Isra Miraj, karena memang banyak juga tamu-tamu yang pada berdatangan lah ke sini. Maksudnya Pak Ustadz itu biar lebih leluasa lah ketika ada tamu, apalagi kan di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha, tentunya di pas ketika kita ada peringatan Isra Miraj juga, Maulid Nabi. Wah, ini kalau memang tidak muat di Mushola Nurul Ibad, dikarenakan memang jamaah di sini itu cukup lumayan banyak. Nah, mungkin bisa ditampung di rumahnya Pak Ustadz seperti kayak gini, sahabat. Itulah keinginan dari Pak Ustadz. Dan untuk kamar, kenapa satu, sahabat, yang di sebelah sini? Karena untuk area ke belakang juga cukup lumayan besar. Ya, kalau di area ke belakang itu memang sudah turun, sudah ke bawah, dan tentunya sudah menggunakan keramik juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Cikalong Kulon turunan Kidul. Sekali lagi ini di perkembangan hari ke-7 untuk perenovasian rumahnya Pak Ustadz Ayi yang beralamat di Kampung Ciawitali, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah sahabat, di perkembangan hari ke-7 ini sangat begitu luar biasa sekali, dan tentunya kita sudah mulai masuk ke finishing. Namun ini bukan finishing akhir melainkan finishing awal. Nah, Bang Apan, Mas sama Kang Nirwan ya, alhamdulillah dengan sangat begitu senang sekali, bahagia sekali melihat adanya perenovasian rumahnya Pak Ustadz Ayi ini sudah nampak kelihatan sekarang, dibanding yang mana rumahnya Pak Ustadz Ayi ini yang dulu lah kita juga dapat bisa saksikan, dan perubahan yang sangat begitu luar biasa sekali dari mulai depan, dari badan, dan tentunya dari dalamannya juga. Dan untuk ini aja sahabat ya, untuk dari kanopi depan memang saya menggunakan asbes, jadi tidak menggunakan genteng. Kenapa saya tidak menggunakan genteng? Karena untuk gentengnya mungkin sudah habis, jadi kita ngambil simpelnya menggunakan asbes. Tapi tidak menutup kemungkinan sahabat, walaupun untuk depannya saya menggunakan asbes, tapi saya juga minta izin dulu kepada Pak Ustadz Ayi. Dan untuk saat ini mungkin saya akan harus diakhiri dengan para pekerja di sini, yaitu ada Bang Apan sama Mas dan sama ada Kang Nirwan juga. Bang Apan, di hari ke-7 ini apa aja yang mau disampaikan buat ke donatur, penonton, dan subscriber, tentunya buat netizen juga, Bang Apan? Ya, terima kasih untuk donatur dan penonton dan yang lain-lainnya. Saya mengucapkan terima kasih ya atas bantuannya dari ke rumah Pak Ustadz Ayi. Saya mengucapkan terima kasih. Tapi saya cuman begini kemampuan saya, alhamdulillah saya akan bikin puas para donatur dan penonton semuanya. Saya akan bikin puas, akan sebaik mungkin lah ini merenovasi rumahnya Pak Ustadz Ayi. Dari Mas, hari ke-7 ini Mas. Alhamdulillah hari ke-7 ini masalah pengerjaan dalam tinggal renovasi, tinggal finishing. Dan sebelumnya sangat berterima kasih para donatur, para netizen, para penonton semuanya. Sangat berterima kasih atas bantuannya para donatur kepada rumah Bapak Ayi, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin pekerjaan yang kita kerjakan ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih para netizen, donatur, dan para youtuber yang menggalang dana. Sangat berterima kasih kepada Om Yadi. Begitu sebelumnya sangat Sama-sama Mas. Ya, Kang Nirwan. Ya, Gimana Kang? Udah beberapa hari ini malam lagi. Juga sama Mang Apan, sama Mas. Ya, beribu-ribu terima kasih Kang, sama donatur, sama yang lainnya. Ya, di saya segitu aja Kang. Ya, sama-sama ya. Ya. Intinya kita selesaikan sampai tuntas benar-benar 100%, walaupun mohon maaf ya Kang ya, dana kita memang cukup lumayan minim. Ya, dengan adanya perenovasian rumahnya Pak Ustadz Ayi ini yang sungguh luar biasa dahsyat besarnya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan karena untuk dapurnya ini sudah full permanen. Jadi dari bawah sampai ke atas ini full bata, yang mana yang mengerjakannya juga Mang Apan sendiri ya. Waktu itu pengerjaan dapur ini Mang Apan dibantu sama Mang Acewel. Dan kebetulan hari ini kita ada 3 orang di sini, sahabat ya. Jadi untuk ada beberapa mungkin masyarakat yang ikut membantu dari pagi sampai duhur, karena saya itu dari kampung halaman menuju ke sini itu dari duhur aja. Ya, jadi tidak bisa dari pagi sahabat, untuk saya itu bisa stay di Kampung Ciawitali ini. Bang Apan, Mas sama Kang Nirwan sehat selalu, panjang umur, tetap jaga kesehatan. Pokoknya jaga kesehatan, jaga pola makan juga, karena
kita sudah mulai merdeka intinya, maafan. Ya, kita udah kelihatan, sudah mulai kelihatan bentuk rumahnya seperti kayak gimana, samping kanan, samping kirinya, terus dalamannya, terus depannya itu sudah mulai kelihatan. Itu sudah mulai kelihatan. Ini sangat begitu luar biasa. Mudah-mudahan dengan dana yang ini kita bisa mentuntaskan misi sosial bantu sesama kita melalui channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul. Insya Allah kita akan lanjut di hari ke-8 ataupun di perkembangan hari ke-8 perenovasian rumahnya Pak Ustadz Ayi. Mungkin untuk saat ini saya akan undur pamit dulu, insya Allah. Pokoknya stay terus di channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul dan jangan sampai kelewatan update-update video terbaru di perkembangan perenovasian rumahnya Pak Ustadz Ayi. Saya akan undur pamit. Pokoknya saksikan terus channel YouTube-nya Cikalong Kulon Turunan Kidul.